Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu topik dari manajemen keuangan, yaitu tentang peramalan keuangan. Jadi, pada dasarnya, supaya kita bisa mengetahui atau memprediksi bagaimana keadaan atau kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, kita bisa melakukan peramalan keuangan. Langsung saja, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi, di sini adalah poin-poin yang akan saya sampaikan dalam video ini terkait dengan peramalan keuangan. Jadi yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian dari peramalan, kemudian apa itu peramalan penjualan, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi peramalan keuangan, dan metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan peramalan penjualan. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu pengertian dari peramalan. Pengertiannya adalah kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang dilakukan pada saat sekarang. Jadi yang namanya kita meramalkan berarti kita mau memprediksi nih, membaca bagaimana kondisi, ya merabalah bagaimana kondisi keuangan atau kondisi perusahaan di masa yang akan datang dengan cara melihat kondisi perusahaan di saat sekarang dan di masa lalu. Nah, untuk meramalkan, kita harus mengetahui data masa lalu dan kondisi yang terjadi di masa lalu. Jadi, untuk meramalkan kejadian yang akan datang, kita butuh data tentunya, yaitu data yang digunakan adalah data masa lalu. Dan kemudian, dalam melakukan proyeksi berdasarkan data masa lalu, itu harus diingat ya. Jadi, di masa yang akan datang, itu ya kita belum tahu nih sebenarnya kondisinya akan sama atau enggak, atau apakah benar-benar persis dengan apa yang kita ramalkan. Tetapi setidaknya jika kita melakukan peramalan, kita sudah bisa meraba lah atau mengawang-awang gitu. Jadi sudah bisa terlihat gambaran akan seperti ini kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang jika data masa lalunya seperti ini, jika data masa lalunya kondisinya seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian semua perencanaan keuangan itu membutuhkan peramalan penjualan karena penjualan merupakan titik awal aktivitas perusahaan. Jadi, kalau kita mau merencanakan atau mau meramalkan keuangan perusahaan, itu yang kita lihat adalah paling gampangnya data penjualan ya, karena kan perusahaan itu beraktivitas gitu ya, memang untuk memproduksi kemudian menjualkan produknya itu ke konsumen. Nah, jadi yang paling gampang untuk melihat atau untuk mempertimbangkan, meramalkan keadaan perusahaan di masa yang akan datang, yaitu dengan melihat aktivitas penjualan perusahaan. Nah, kemudian tidak ada pengetahuan yang sempurna untuk memastikan jumlah penjualan di masa yang akan datang. Jadi, memang tidak ada yang tahu seperti yang tadi di slide sebelumnya, memang belum pasti akan sama apa yang kita ramalkan, tetapi setidaknya akan memberikan gambaran gitu. Nah, mengapa tidak apa yang kita ramalkan itu tidak selalu sama dengan ternyata kondisi realitanya, atau ternyata sudah terjadi tidak sama persis gitu, atau ternyata ada perubahan. Jadi ternyata ada beberapa faktor nih yang bisa mempengaruhi sesuai atau tidaknya peramalan yang kita hitung. Jadi yang pertama, faktor yang mempengaruhi peramalan itu bisa disebabkan oleh adanya ketidakpastian ekonomi. Jadi mungkin kondisi keuangan perusahaan antara 1 tahun atau 2 tahun ke belakang itu mungkin akan mirip ya gitu, tapi mungkin kita nggak bisa membandingkan
kondisi perusahaan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu gitu, karena adanya ketidakpastian ekonomi. Jadi sudah beberapa kali ini kan Indonesia itu mengalami krisis gitu. Jadi dan perekonomian itu kadang mengalami ketidakpastian gitu. Kadang ternyata bisa berpengaruh sama perekonomian global gitu, atau misalkan contohnya harga harga bahan bakar minyak gitu, atau harga batu bara yang saat ini ternyata banyak negara-negara yang mengalami krisis energi gitu. Jadi banyak ketidakpastian memang. Jadi ini yang membuat peramalan itu kadang tidak sesuai gitu. Kemudian selanjutnya pola konsumsi masyarakat yang terkadang berubah. Jadi seiring berkembangannya waktu ya. Jadi banyak konsumen yang memang punya perilaku yang sangat berubah secara signifikan gitu. Kadang pada tahun ini mungkin contohnya ya, sebagai contoh, mungkin pada tahun ini mayoritas orang itu suka sama minuman manis, kayak ya yang lagi tenar itu kan kayak boba lah, terus minuman-minuman lainnya gitu. Tapi kita nggak tahu setahun kemudian atau 2 tahun kemudian apakah minuman sejenis boba ini masih tren di pasaran atau tidak. Jadi kadang semua itu mengikuti pola konsumsi masyarakat. Kemudian selanjutnya perkembangan teknologi. Nah ini juga ya yang bisa mempengaruhi bagaimana penjualan di masa yang akan datang. Semakin kesini perkembangan teknologi kan semakin canggih gitu. Banyak produk-produk yang makin canggih teknologinya. Contohnya, siapa yang bisa membayangkan kalau ternyata sekarang sudah bisa tercipta mobil listrik gitu. Nah, bagaimana nih dengan kehadiran mobil listrik dan bagaimana masa depan mobil-mobil yang non listrik gitu. Jadi ya meskipun memang penjualan mobil sekarang masih tetap ramai ya, tapi mereka juga harus bisa melihat peluang, melihat kondisi perusahaan ke depannya, apakah akan tetap bisa mempertahankan produksi mobil dengan teknologi yang masih ada seperti sekarang gitu, atau dia harus bisa memajukan atau meningkatkan teknologinya lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah perubahan regulasi. Jadi ini juga bisa mempengaruhi peramalan keuangan ya, atau peramalan kondisi perusahaan. Jadi misalkan adanya perubahan undang-undang, adanya perubahan peraturan, itu juga bisa mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa teknik yang dapat kita gunakan untuk meramalkan penjualan. Jadi, yang pertama adalah judgment method. Untuk judgment method ini, teknik ini didasarkan pada pendapat. Jadi, pendapat seseorang atau seseorang yang sudah ahli. Contohnya adalah salesman, atau pendapat manajer penjualan, atau pendapat ahli semacam akademisi yang memang suka melakukan survei konsumen. Nah, metode judgment method ini tidak perlu perhitungan, tapi pendapat ini hanya berdasarkan metode ini hanya berdasarkan pada pendapatnya adalah pendapat, bukan sembarang pendapat gitu. Jadi memang orang-orang yang sudah ahli dalam bidang, misalkan dalam bidang penjualan, dia bisa meramalkan penjualan di masa yang akan datang hanya berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah mereka alami. Kemudian juga bisa berasal dari manajer penjualan gitu, karena seorang manajer penjualan pastinya sudah tahu bagaimana kondisi penjualan perusahaan tentunya. Kemudian pendapat dari akademisi. Nah, pendapat dari akademisi ini bisa juga digunakan karena seorang akademisi pastinya dia sudah bisa melakukan peramalan dengan cara melakukan survei gitu, kemudian mendatangi setiap
perusahaan, bagaimana penjualannya, melihat kondisi-kondisi penjualan perusahaan gitu. Dan kemudian mereka sudah bisa menyimpulkan bagaimana atau sudah bisa memprediksi bagaimana kondisi penjualan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya yaitu dengan metode statistik. Nah kalau ini secara matematis ya, jadi kita bisa menggunakan beberapa metode dari metode statistika ini, yaitu metode Memon dan metode least square. Jadi kita membuat garis tren secara matematis, dan itu juga membutuhkan perhitungan ya. Jadi hasilnya itu adalah berupa angka, yang angkanya nanti akan kita interpretasikan menjadi gambaran bagaimana kondisi perusahaan atau peramalan penjualan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah metode khusus. Jadi ini lebih khusus lagi ya, dikhususkan lagi dengan cara menganalisis. Menganalisisnya yaitu bisa analisis industri, misalkan kita mau melihat peramalan penjualan untuk perusahaan-perusahaan obat-obatan gitu. Jadi kita secara langsung menganalisis industri obat-obatan tersebut. Kemudian analisis lini produk. Jadi kalau produk lain ini langsung tepat ke lini produknya. Jadi produk secara spesifik gitu ya. Kemudian analisis market share. Kalau ini adalah analisis pangsa pasarnya. Sekarang kita langsung saja membahas salah satu metode dari peramalan penjualan, yaitu metode least square. Jadi karena ini menggunakan perhitungan ya, jadi ada perhitungan matematis. Jadi metode least square ini menggunakan persamaan. Jadi di dalam metode ini sigma x itu adalah sama dengan 0. Dalam hal ini terhadap data dilakukan pembagian menjadi 2 kelompok. Jadi dengan metode matematis ini kita butuh data ya. Jadi sumbernya adalah berupa data penjualan. Data penjualan di masa lalu. Makanya di sini tergantung dari sumber datanya. Misal kita punya 5 data data 5 tahun penjualan perusahaan, atau data 10 tahun penjualan perusahaan. Nah, makanya di sini ada istilah N, yaitu jumlah dari datanya. Jadi misalkan data penjualan dari tahun 2010 sampai 2015, berarti ada 5 tahun data. Nah, ini berarti kalau ternyata N-nya adalah ganjil, kalau datanya ganjil, itu X-nya adalah dimulai dari titik tengah. Bila datanya ganjil, maka di sini titik tengahnya adalah 0, plus 1 plus 2, minus 1 minus 2. Kemudian jika N-nya genap atau datanya itu berjumlah genap, berarti kita pakai bilangan ganjil, yaitu plus 1 plus 3 plus 5, dan minus 1 minus 3 minus 5. Dimana di sini kita bikin persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mencari persamaan ini kita butuh A dan B ya. Kita butuh mencari A dan B juga X-nya. Nah, cara mencari koefisien A dan B adalah sebagai berikut. Jadi A itu dicari dengan cara sigma Y dibagi N, dan B dicari sama dengan sigma X-Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Kemudian peramalan penjualan dengan metode least square juga bisa langsung dicari dengan menggunakan rumus ini. Jadi ada 2 rumus untuk mencari koefisien A dan koefisien B. Rumus yang pertama kita menggunakan rumus ini. Kemudian rumus yang kedua kita mencarinya dengan rumus seperti ini ya. Jadi mungkin agak lebih rumit, tapi dua-duanya akan menghasilkan jawaban yang sama. Langsung saja kita masuk ke contoh. Jadi di sini suatu perusahaan di Jakarta mempunyai data penjualan selama 5 tahun terakhir. Jadi
pastinya ada data penjualannya. Nah, di sini data penjualannya adalah selama 5 tahun terakhir. Tahun ke-1 sampai tahun ke-5, kemudian ini penjualan dalam bentuk unit ya. Jadi penjualan dalam produknya berbentuk unit gitu. 120.000 unit, 140.000 unit, dan seterusnya. Nah, sekarang yang akan kita hitung berapakah ramalan penjualan untuk tahun ke-6. Berarti untuk tahun selanjutnya. Nah, di sini sudah ada Excel-nya supaya bisa kita lebih mudah menghitungnya. Jadi di sini kita langsung saja mencari X, XY, dan X kuadrat. Nah, di sini penjualan itu adalah Y, kemudian sekarang kita akan mencari X-nya. Nah, berdasarkan slide sebelumnya ya, karena tadi, mana ya, datanya tergantung apakah data ganjil atau data genap. Jadi di sini kita lihat jika menggunakan data ganjil, berarti kita akan cari titik tengahnya yaitu 0, kemudian dilanjut plus 1 plus 2 dan minus 1 minus 2. Sedangkan kalau datanya genap, di sini X-nya berarti pakai bilangan ganjil, plus 1 plus 3 plus 5. Sekarang langsung saja kita hitung. Jadi di sini karena datanya adalah data ganjil, makanya kita cari titik tengahnya. Berarti ada di sini 0, kemudian minus 1, minus 2, yang bawah plus 1 dan plus 2. Kemudian untuk X dikali Y, berarti langsung kita kalikan saja. X dikali dengan Y dan seterusnya. Kita tarik aja. Nah, ini 0 ya maksudnya. Kemudian X2 berarti X pangkat 2. Pangkat 2. Kita tarik juga. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita sekarang mencari sigmanya. Untuk sigma Y berarti di sini adalah jumlah dari keseluruhan tahun. Kemudian juga sigma X. Sigma XY. Dan sigma X kuadrat. Nah, semuanya sudah kita hitung keseluruhan dan juga sigmanya. Sekarang kita buat tabelnya aja ya, biar lebih memudahkan supaya nanti kita bisa pindahkan ke Excel. Maksudnya pindahkan ke Word. Nah, sekarang sudah kita pindahkan. Selanjutnya kita akan mencari koefisien A dan koefisien B. Jadi tadi di soal yang ditanya adalah berapa data penjualan untuk tahun ke-6. Berarti di tahun
selanjutnya ya. Di sini sudah diketahui sigma Y tadi 980, ini sigma X 0 ya. Kemudian di sini sigma XY dan ini sigma X kuadrat. Jadi kita langsung saja mencari koefisien A dan B. Nah, menggunakan rumus tadi koefisien A mencarinya adalah sigma Y dibagi dengan N. Kemudian koefisien B sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Nah, di sini berarti sigma koefisien A adalah 980.000 dibagi dengan N-nya, yaitu datanya ya, jumlah datanya yaitu 5. Kemudian sigma XY adalah 460.000 dibagi dengan sigma X kuadratnya 10. Maka sini hasilnya adalah 196.000 dan ini yaitu 46.000. Sehingga kita sudah ketemu koefisien A dan B-nya. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Di mana A itu adalah 196.000, kemudian B-nya itu adalah 46.000 X. Nah, sekarang kita akan mencari X-nya. Jadi di sini X-nya itu adalah ini ya, termasuk dari tabel X ini, namun ini yang akan kita cari adalah X di tahun ke-6. Nah, di sini X di tahun ke-5 adalah sebesar 2. Berarti X di tahun ke-6 itu adalah sebesar 3 sampai seterusnya. Jadi kalau misalkan di sini tahun ke-7, berarti di sini X-nya 4 dan seterusnya. Jadi di sini X-nya adalah sebesar 3. Kita langsung masukkan saja 196.000 ditambah 46.000 dikali 3. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 334.000. Yang berarti di sini adalah Y di tahun Y di tahun ke-6. Jadi kan tadi karena kita memasukin persamaan di sini, Y itu adalah penjualan, berarti penjualan di tahun ke-6. Yang ditanyakan kan penjualan tahun ke-6, makanya di sini Y6 sama dengan 334.000 unit. Berarti nanti peramalan keuangan di tahun selanjutnya adalah tahun ke-5 itu 300.000 unit, di tahun ke-6 yaitu sebesar 334.000 unit. Seperti itu dengan menggunakan metode least square. Metode least square. Nah, ini yang kita pakai itu adalah rumus 1 ya. Tadi kan ada 2 rumus 1 atau rumus 2, hasilnya sama aja. Coba misalkan kita buktikan aja. Tadi ini menggunakan rumus 1, sekarang coba kita pakai rumus 2. Nah, ini asumsinya semuanya udah kita hitung ya. Jadi kita tinggal masukkan saja. Yang pertama, cara mencari koefisien A yaitu sigma Y dibagi N, kemudian dikurang B dikali sigma X dibagi N, kemudian mencari koefisien B yaitu N dikali sigma XY minus sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Coba sekarang kita langsung cari aja. Karena di sini B-nya belum ketemu ya, jadi kita cari B-nya dulu aja. Dimasukin di sini N-nya itu tadi datanya jumlahnya 5 dikali
sigma XY-nya itu adalah 460 ribu dikurang sigma X-nya tadi 0 kan, sigma X-nya 0, kemudian sigma Y-nya adalah 980 ribu. Kemudian di sini N-nya 5, sigma X kuadrat adalah 10 dikurang sigma X yaitu 0 pangkat 2. Nah ini habis ya, 0 kali 180 habis, ini juga habis, jadi tinggal ini 5 kali 460 dan 5 kali 10. Maka hasilnya adalah 46.000. Ini untuk yang B, berarti sekarang kita bisa langsung mengerjakan yang A karena B-nya sudah diketahui. Berarti di sini sigma Y tadi 980.000 dibagi N-nya 5, kemudian dikurang B-nya itu adalah 46.000 dibagi sigma X-nya 0 dibagi 5. Nah ini habis ya, 0 bagi 5 0, 0 kali 46.000 juga 0, maka hasilnya adalah 980 dibagi 5, maka hasilnya 196.000. Nah ketemu langsung ya, jadi di sini Y sama dengan A plus BX, A-nya 196.000 plus B-nya 46.000, tadi X-nya berarti X tahun ke-6 ya, hari tahun ke-6 berarti 3, ya sama hasilnya 334.000 unit, yang menandakan bahwa peramalan keuangan untuk tahun ke-6 adalah peramalan penjualan untuk tahun ke-6 yaitu total penjualannya sebesar 334.000 unit. Jadi rumus 1 dan rumus 2 itu akan menghasilkan jawaban yang sama. Mungkin cukup sekian untuk metode peramalan penjualan menggunakan metode least square. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Jangan lupa jika ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.